durian duri hitam usia 10 bulan yang sudah saya ya pruning tipis-tipis. Jadi orang bilang kan syarat pemruningan itu harus 2 tahun. Tapi kita lihat keadaannya juga. Kemarin ini kan berhubung nunduk terus ke bawah semua begini ya, sahabat ya. Kenapa? Dia bukan karena lemas ini. Karena dia berat menopang beban, oke? Jadi menopang beban, tunas-tunas yang tumbuh di sekitaran batang-batang primer atau batang sekunder. Jadi ini nunduk juga nih. Jadi ke atas enggak, ke bawah enggak kan? Maka dari itu saya lakukan peruningan itu, pemangkasan tunas-tunas air di sini. Tujuannya batang utama ini biar cepat ke fase generatif ya, biar cepat ya. Dibantunya oleh sinar matahari. Karena kemarin kan tertutup banget nih. Ini lemas, terlalu berat menopang beban daripada tunas air dan ranting-ranting kecilnya. Nah, kalau sudah begini, saya tidak berani dulu pangkas batang-batang atau dahan-dahannya di sini, nggak berani dulu. Nantilah setelah 2 tahun kalau tunas air ya sedikit-sedikit aja gitu. Yang dimaksud saya tidak berani memangkas itu, dia masih kecil begini ya, mangkas batang itu. Nanti kalau sudah dia besar baru kita pilih, kita seleksi batang-batang mana yang layak kita pelihara dan yang layak kita pangkas gitu maksudnya. Nah di sini kan saya melakukan penggemburan nih, terus akan saya melakukan sekaligus penyiraman. Jadi tidak hanya menyehatkan tanaman durian saja di sini, melainkan dengan mengaplikasikan pupuk-pupuk di sini, pupuk organik cair dari kotoran hewan. Ini tidak ada dijual dari toko ya, di toko manapun tidak ada ini racikan sendiri soalnya. Jadi begitu. Jadi begitu sahabat ya. Jadi pupuk yang saya buat di sini tidak ada dijual di toko manapun. Oke. Jadi sahabat perlu tahu, pupuk di sini tidak dijual di toko manapun karena saya ini buatan saya sendiri. Ya. Kalau seperti organik cair itu yang di botol-botol itu banyak mereknya ya, seperti ada Bapap, Nasa, mereknya banyak lah di toko. Itu kan sangat mahal sekali harganya, per liternya aja tahu sendiri. Coba kalau kita bikin sendiri ya, itu ekonomis banget. 200 liter air bisa untuk beberapa pohon, itu pun tidak murni. Saya campur lagi air kan gitu. Itu untuk beberapa pohon. Coba kalau kita beli mana cukup kan begitu. Makanya capek sedikit tidak apa-apa lah. Makanya kalau di daerah sahabat ada yang memelihara ternak kambing, itu kesempatan ya kalau punya tanaman itu. Kenapa kesempatannya saya bilang itu pupuknya bisa dimanfaatkan, kotoran hewannya bisa difermentasi, diorganik padatkan atau organik kering, atau di ini di organik cairkan ya, seperti saya ini. Itu sangat kesempatan sekali jika ada sahabat di kampungnya ya, ada yang berternak sapi gitu. Itu kotoran itu penting sekali, cuma difermentasi sahabat. Kalau nggak gitu bakteri hama patogen itu yang berbahaya. Nah di sini saya aplikasikan bukan cuma 1 kali ini saja ke tanaman durian ini. Buktinya tidak ada masalah, sehat ya, daunnya juga bisa lihat sendiri ya, daunnya besar seperti miriply. Itu ciri-cirinya duri hitam kalau nutrisinya itu sangat cukup ya. Daripada kita hantaman, kalau pupuk toko itu cukuplah dengan NPK ya di toko. Terus kalau memang insektisida ya lakukanlah dengan kimianya gitu ya, atau decis gitu. Jadi di sini saya bukan anti kimia kan, sebelumnya juga kimia, tergantung keadaan. Saya bilang kalau musim hujan kemarin saya kocor dengan kimia memang. Ya, jadi hasilnya begini, kalau tidak ada hujan sebenarnya kesempatan saya kalau memang ada pupuk organik cairnya yang saya siapkan jauh-jauh hari gitu maksudnya. Jadi kalau sahabat memiliki tanaman itu, terus jangan merasa malas ya dengan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang itu bukan organik sahabat ya, maaf. Kandang itu karena belum melalui proses fermentasi. Kalau yang sudah diproses fermentasi baru itu namanya pupuk organik. Jadi jangan salah paham ya di sini ya. Pupuk organik dari kotoran hewan, tapi kotoran hewan bukan pupuk organik ya. Setelah kita fermentasi barulah menjadi organik. Jadi jangan salah paham ya. Karena kebanyakan orang anti pupuk kandang. Iyalah, saya juga anti pupuk kandang kok, kotoran kandang kan gitu. Karena apa? Itu belum melalui proses fermentasi.
ya, terkecuali tidak difermentasi, dibiarkan berlama-lama sampai 6 bulan, kirang bara lah 8 bulan gitu ya, atau 1 tahun, sampai dia menjadi tanah, berubah warna dan baunya menyengatnya itu hilang seperti gas amoniak dan terurai bakteri aktifnya itu sendiri. Itu boleh diaplikasikan. Jika kalau masih basah tuh janganlah. Terus solusi untuk cepat mengeringkan pupuk kotoran hewan itu, orang bilang harus dijemur. Jangan. Kalau dijemur itu menurut saya nutrisinya hilang oleh pancaran sinar matahari gitu kan. Jadi biarkan aja alami apa adanya ya. Dibiarkan aja atau diteduhkan lah, jangan kena hujan langsung, kena matahari matahari langsung itu nggak boleh. Itu maksud alasannya kenapa? Karena nutrisi yang ada di dalam kotoran hewan itu sendiri hilang, terkecuali kita harus difermentasi ya. Kalau difermentasi itu memang beda ya, beda. Jadi begitu paham sahabat ya. Jadi tanaman durian ini tidak hanya memerlukan NPK juga, tapi memerlukan organik. Tidak memerlukan organik juga, tapi dia sangat butuh juga NPK. Oke, jadi kalau kita dibanding-banding, kalau kita beli pupuk organik cairnya yang seperti merek-merek ternama yang ada di toko pupuk itu kan beberapa heran ya jumlah uang yang harus kita keluarkan. Coba kalau kita buat sendiri, kita mau kreatif, itu uang banyak aman sahabat ya. Apalagi punya kotoran hewan itu 1 ton, itu bagus ya. Ya didiamkan dulu atau dibikin organik padat, tidak harus organik cair. Karena tanaman ini kalau kita pakai pupuk gak dibantu dengan pupuk alami, wah budgetnya itu banyak sahabat. Ya capek katanya orang, ya gak harus langsung sekaligus simpan di kebun tuh 25 kilo bawa ke kebun, 25 kilo atau 50 kilo ya dibawa ke kebun, disimpan di kebun, ditutup. Oke. Jadi kalau kita memang hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan untuk membawa seperti kotoran hewan itu ya selamat aja ya gitu, tanaman kita itu tidak maksimal tumbuhnya. Nah ini contohnya setelah saya pruning kemarin tuh hasilnya ya. Saya pruning kenapa? Terlalu rimbun. Kalau rimbun ini kan duri hitam itu cenderung lemes nih batangnya ya, beda dengan bawor. Jadi kalau kita nggak dibantu di pruningin dahannya atau tunas airnya sedikit pelan-pelan itu, saat terus terang aja bawor ini duri hitam ini sangat telat sekali, karena dia larinya terus ke pertumbuhan sahabat. Pertumbuhan seperti bukan hanya mempercepat tingginya, ini enggak, dia banyak daun, rimbun gitu kan. Jadi kalau kita melakukan dari tipis-tipis, ini kapan ya, dahan ini kapan mau besar gitu. Kalau bawor tidak sahabat, bawor tuh mempercepat batangnya dulu ya, dahan-dahan itu besar ya, karena pertumbuhan lambat, pertumbuhan ke batang. Kalau ini pertumbuhan terus naik ke atas. Pertumbuhan naik ke atas itu seperti dia terus ya, rajin dia terus. Apalagi kita ya kasih ya pupuk bagus-bagus gitu ya, dia terus. Beda dengan bawor, sama dengan musangking, duri hitam. Musangking juga sama, dia pertumbuhan terus. Makanya nih batang duri hitam itu cenderung lemas kalau kita tidak pruning jauh-jauh hari. Oke. Jadi begitu maksudnya. Nah, nanti kalau memang sudah tinggi ya, kalau memang ini diperkirakan lah, kalau memang ininya misalkan bisa menyentuh nanti kira-kira berbuah, ini dipotong aja. Kalau tidak menyentuh ya biarin aja. Kemarin saya pangkasin terus dahan-dahan bawahnya itu karena dia terlalu rendah ya. Untuk ukuran montong kan besar buahnya itu. Kalau duri hitam itu ya 3 kilo sudah jago kan buahnya. Kalau montong itu yang saya video sebelumnya itu sangat besar sekali buahnya. Jadi kalau dahannya terlalu bawah ya itu tadi, duriannya menyentuh ke tanah dan mudah busuk kalau di musim hujan. Nah begini nih, saya gemburkan ya, terus saya rawat, terus kayak gini ya, saya gemburkan agar pertumbuhannya dia maksimal seperti ini. Lihat, sangat cantik. Oke ya, sangat cantik. Jadi kalau sudah terlihat cantik seperti ini, saya sangat puas sekali. Kalau membuahkan itu gampang kan, ada pupuk generatifnya ya. Sekarang cari referensi nggak susah, beda dengan dulu ya. Apalagi kita di pruning sejak awal seperti ini untuk mempercepat pertumbuhannya. Oke, jadi setelah 2-3 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi bisa dipupuk dengan pupuk generatif.
Oke sahabat, terima kasih. Sampai sini lagi dulu lah sahabat ya. Saya mau halus pulang dulu lah. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Karena waktu sudah mau sore dan saya harus bertolak dari kebun ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Putaran tentang tanaman-tanaman yang ada di kebun saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.